Jadi di minggu ini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus di case slot judi. Nah, slot judi ini sebenarnya termasuk ke dalam perjudian online. Nah, bedanya apa sih judi biasa dengan perjudian online? Jadi yang membedakan sebenarnya adalah platformnya. Judi online itu dilakukan dengan menggunakan media yang online. Misal kita punya tempat untuk streaming bola. Nah, kita tambahin tuh fitur untuk pengguna itu masukin uang untuk bertaruh. Nah, itu sudah termasuk ke dalam web atau platform untuk perjudian online. Nah, pertumbuhannya itu belakangan sangat pesat sekali. Karena apa? Karena orang-orang itu pengen uang yang cepat, uang yang mudah. Jadi banyak yang tergoda untuk melakukan perjudian online. Nah, potensinya ini banyak digunakan untuk penjahat cyber untuk meraih keuntungan, karena biasanya ada pemain bandar itu pasti akan lebih untung daripada pemain. Nah, itu biasanya yang dimanfaatkan penjahat cyber. Menurut data dari PPATK, pemain judi di Indonesia itu ada sebanyak 4 juta orang. Itu data di tahun 2024, bisa kita baca di sini. Nah, pemain judi itu bisa berasal dari semua kalangan usia. Nah, ini bisa kita baca pemain judi di usia di bawah 10 tahun mencapai 2% pemain dengan total 80.000 orang. Hal ini bisa terjadi karena biasanya website-website itu gampang banget untuk bypass restriksi umurnya. Nah, ini bisa dijadikan kelemahan yang dimanfaatkan oleh penjahat online ini untuk memanfaatkan anak-anak kecil, terutama yang belum paham mengenai perjudian online. Nah, menurut data dari CNBC itu di tahun 2023 itu kerugian akibat judi online itu sekitar 327 triliun. Nah, itu naik dari sebelumnya di tahun 2022 di 104,41 triliun rupiah. Nah, apa sih jenis-jenis judi online? Judi online itu ada misal kasino online. Jadi kita seperti main kartu atau main apa di platform online yang kita bisa masukkan uangnya. Nah, terus juga ada sistemnya taruhan olahraga. Seperti yang tadi saya kasih contoh, kita bikin platform untuk streaming bola, lalu kita bisa ada opsi untuk bet sisi mana yang mau bakalan menang gitu. Lalu ada permainan lotre, misal kita spin segala macam. Selanjutnya ada resiko keamanan cyber judi online. Judi online tidak hanya ilegal, tapi juga penuh dengan resiko keamanan cyber. Platform semacam ini sering jadi target atau bahkan sengaja dibuat untuk tujuan kriminal. Nah, ada risiko-risiko umumnya. Yang pertama, kita sering melihat peretasan yang bertujuan mencuri data pengguna atau dana. Kemudian, ada penipuan, di mana pengguna dijanjikan kemenangan palsu agar terus menyetor uang. Malware dan phishing juga menjadi ancaman besar. Melalui tautan atau aplikasi palsu, penjahat cyber bisa mencuri informasi pribadi hingga akses ke perangkat. Lalu serangan seperti DDoS atau Distributed Denial of Service dapat membuat sistem lumpuh. Sementara SQL injection bisa digunakan untuk membobol database. Lalu yang terakhir ada web defacement, kerap digunakan untuk merusak tampilan situs sebagai bentuk protes atau peringatan. Nah, risiko-risiko ini menunjukkan bahwa platform judi online adalah lingkungan yang sangat tidak aman dari sisi keamanan cyber. Selanjutnya itu ada kasus judi online. Nah, dari gambar ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman judi online di Indonesia. Pada bulan April 2024 saja, Polri berhasil menangkap 142 tersangka
yang terlibat dalam jaringan judi online, serta memblokir lebih dari 2.800 situs. Hal ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga berdampak pada keamanan cyber nasional. Situs-situs ini sering digunakan untuk mencuci uang, menipu pengguna, atau bahkan menyebarkan malware. Penindakan dari aparat menunjukkan bahwa judi online bukanlah aktivitas yang aman atau bebas resiko. Baik pelaku maupun pengguna bisa terkena jerat hukum, dan masyarakat pun bisa menjadi korban kejahatan cyber dari aktivitas ini. Selanjutnya ada resiko keamanan cyber judi online. Ancaman cyber dari judi online semakin mengkhawatirkan. Di balik tampilan situs yang tampak menarik, tersembunyi berbagai resiko, mulai dari peretasan, pencurian data pribadi, hingga malware yang bisa menginfeksi perangkat pengguna. Tidak hanya itu, aktivitas judi online juga kerap dikaitkan dengan pencucian uang dan penipuan berskala besar. Para pengguna dijebak melalui aplikasi dan situs palsu yang dibuat semirip mungkin dengan layanan resmi. Hingga April 2024, Polri mencatat 729 kasus judi online dengan 1.158 tersangka yang telah diamankan. Hal ini membuktikan bahwa fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga darurat keamanan digital. Kita harus waspada karena siapapun bisa menjadi korban. Oleh karena itu, edukasi, literasi digital, dan perlindungan cyber menjadi sangat penting. Selanjutnya ada judi online dan network security. Judi online itu telah berkembang pesat, tetapi seiring dengan pertumbuhannya, muncul tantangan besar dalam hal keamanan jaringan. Platform judi online rentan terhadap serangan cyber seperti pencurian data pribadi, peretasan akun, dan manipulasi transaksi. Keamanan jaringan yang buruk pada situs judi dapat mengancam data pengguna, termasuk informasi finansial dan pribadi yang sangat sensitif. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan judi online untuk mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, firewall, dan autentikasi 2 faktor untuk mencegah potensi resiko keamanan yang dapat merugikan pengguna dan operator. Nah, selanjutnya ada alur serangan judi gacor. Nah, dari alur ini tuh proses alur serangan judi gacor tuh dimulai dengan peran hacker yang memanfaatkan celah XSS atau cross-site scripting dalam situs judi online. Langkah pertama adalah menemukan dan mengeksploitasi kerentanan dari situs target. Hacker kemudian menyuntikkan payload XSS berbahaya ke dalam situs yang memungkinkan eksekusi skrip jahat pada sisi klien, seperti browser pengguna. Setelah berhasil, payload ini dapat mengalihkan pengguna atau mengganti layanan yang mereka akses dengan halaman lain yang mengarah ke situs judi gacor yang sudah terkompromi. Situs judi gacor ini dapat memberikan keuntungan tidak sah atau hasil permainan yang dimanipulasi, memberikan keuntungan kepada hacker atau pihak yang memanfaatkan celah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada alur serangan yang dimulai dengan eksploitasi pada fitur file upload. Hacker mencari celah dalam sistem yang memungkinkan mereka mengunggah file berbahaya seperti skrip PHP yang dapat dieksekusi pada server. Setelah berhasil mengunggah file yang memanfaatkan kerentanannya, hacker memperoleh akses melalui remote code execution atau RCE yang memungkinkan mereka mengeksekusi perintah dari jarak jauh di server. Untuk membuka pintu belakang, hacker kemudian menggunakan web shell yang memberi akses berkelanjutan ke sistem target. Setelah berhasil mendapatkan kendali penuh atas server,
hacker mengunggah skrip yang memodifikasi situs judi dengan tujuan menciptakan slot gacor yang memberikan hasil permainan yang dimanipulasi. Nah, skrip ini tuh seringkali juga diindeks oleh Google, memastikan bahwa situs tersebut mudah ditemukan dan menarik banyak pemain. Untuk mempertahankan akses, hacker membuat servis atau layanan yang akan tetap berjalan di latar belakang, memastikan keberlanjutan kontrol terhadap server tanpa terdeteksi. Akhirnya, hacker dapat mengarahkan pemain ke situs yang sudah dimanipulasi, memberikan kemenangan palsu, dan merugikan pihak yang bermain dengan jujur. Nah, selanjutnya itu ada hacker yang mengeksploitasi kerentanannya pada aplikasi atau server melalui SQL injection dan brute force untuk login. Hacker pertama-tama menggunakan SQL injection untuk mengeksploitasi kelemahan dalam input yang tidak tervalidasi dengan baik pada aplikasi, memungkinkan mereka mengakses atau memodifikasi database situs judi. Setelah itu mereka menggunakan serangan brute force untuk mencoba berbagai kombinasi username dan password sampai akhirnya berhasil mendapatkan akses ke akun admin atau server. Setelah login berhasil, hacker memperoleh akses penuh untuk melakukan remote execution yang memungkinkan mereka menjalankan perintah dari jarak jauh pada server target. Untuk memperoleh akses keberlanjutan, hacker menggunakan web shell ke server, membuka pintu belakang yang memberi kontrol langsung terhadap server tanpa terdeteksi. Dengan kendali penuh, hackers mengunggah skrip yang memodifikasi situs judi untuk menghasilkan slot gacor yang memberikan hasil permainan yang dimanipulasi, yang memungkinkan mereka atau pihak yang bekerja sama dengan mereka untuk meraup keuntungan yang tidak sah. Ada 4 poin penting yang menjadi jalur umum serangan. Yang pertama itu ada exploit vulnerability apps. Hal ini adalah tahap awal di mana hacker mencari dan memanfaatkan celah keamanan dalam sistem, baik melalui fitur input, login, atau upload. Tujuannya adalah masuk ke dalam sistem dengan teknik-teknik lanjutan seperti injeksi, manipulasi, hingga pengunggahan file berbahaya. Lalu selanjutnya ada XS vulnerability atau cross-site scripting. Celah ini memungkinkan hacker menyisipkan skrip jahat ke dalam halaman sistem. Dalam kasus judi online, XSS sering digunakan untuk mencuri cookie sesi pemain, membajak akun, atau mengarahkan korban ke situs judi palsu yang telah dimodifikasi agar terlihat gacor. Lalu selanjutnya ada file upload vulnerability. Banyak situs judi menyediakan fitur unggah dokumen seperti verifikasi KYC atau bukti transfer. Jika tidak diamankan dengan baik, fitur ini bisa dieksploitasi untuk mengunggah web shell, alat yang memberi akses penuh ke server. Di sini, hacker bisa menjalankan skrip yang memanipulasi sistem permainan. Lalu selanjutnya ada SQL injection. Serangan ini menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna. Dalam situs judi, SQL injection bisa digunakan untuk mencuri data pemain, mengubah saldo akun, bahkan mendapatkan akses ke akun admin untuk mengatur hasil permainan sesuka hati. Selanjutnya kita akan mempelajari tools yang digunakan untuk melakukan hacking terhadap website, juga termasuk yang digunakan oleh hacker-hacker judi online. Yang pertama di sini adalah tools Gecko, di mana ini sebuah backdoor berbasis PHP yang dirancang untuk memberikan akses yang tidak sah ke server web. Jadi hacker bisa melewati keamanan-keamanan yang ada di server dan memasukkan file sebagai backdoor. Nah, tentunya alat ini ada sebagai suatu fungsi untuk menguji keamanan, tapi juga bisa disalahgunakan sebagai alat untuk hacking. Nah, di sini kalau hacker sudah berhasil masuk ke dalam sistem webnya, maka dia bisa menyisipkan file-file yang
berisi skrip-skrip yang digunakan untuk mengambil alih atau memodifikasi website tersebut sesuai dengan kemauan si hacker. Tools lain yaitu adalah Google Dorking. Nah, di sini dia ini menggunakan fitur pencarian di Google untuk menemukan informasi sensitif atau celah keamanan yang tidak bisa dilihat kalau kita mengetikkan prompt biasa di Google. Jadi Google ini kan kalau kita tahu memiliki sintaks-sintaks tertentu yang ketika diketikkan itu hasil pencariannya lebih advance. Nah, jadi ini memanfaatkan hal tersebut untuk mencari celah. Contohnya bisa mencari celah halaman admin di situs kampus Indonesia yang pakai file PHP. Nah, di sini kalau sudah ketemu, hacker bisa menggunakan metode-metode yang ada untuk mungkin nge-hack file PHP di halaman admin tersebut, sehingga bisa mendapatkan akses admin seperti itu contohnya. Selanjutnya contoh lain adalah menggunakan Shodan. Shodan ini adalah search engine ya seperti Google, tapi dia yang dicari itu adalah perangkat yang terhubung ke internet. Jadi bisa mengetahui di dalam jaringan ini ada perangkat-perangkat apa aja yang terhubung, server, CCTV, router, printer. Nah, kalau udah ketemu gimana? Nah, bisa saja hacker ini menemukan server yang terhubung dan konfigurasinya itu lemah. Nah, itu bisa dijebol. Kemudian hal-hal berbahaya lainnya di luar case ini contohnya misalnya CCTV. Kalau CCTV-nya ternyata tidak diamankan, lalu bisa diakses oleh pihak luar. Jadi bisa ada orang yang mengakses CCTV yang tidak seharusnya. Contohnya misal kita punya CCTV di dalam kantor, ternyata dijebol oleh hacker yang ada di luar kantor. Dia bisa mengamati dong tata letak yang ada di dalam kantor kita. Dan itu bisa menimbulkan resiko yang berbahaya juga. Nah juga kalau mendapatkan software atau device lain yang mungkin keamanannya sudah tidak update, nah itu bisa juga di hack atau ditemukan dengan Shodan ini kemudian dihack seperti itu. Lalu WA Player. Nah, tools ini digunakan untuk mendeteksi teknologi yang digunakan sebuah website. Jadi misalnya bisa ketahuan tuh website ini base-nya WordPress atau Blogspot, Joomla, atau dia pakai framework apa, Codeigniter, Laravel apa, web servernya apa, kemudian JavaScript, JS-nya yang dipakai apa, lalu analitiknya pakai apa. Nah, fungsinya apa? Kalau ketemu hal-hal informasi ini, kita bisa saja sebagai hacker itu juga melihat bahwa misalnya nih, oh dia website ini pakai WordPress. Kita bisa ketemu dong celah-celah keamanan apa yang biasanya terjadi di WordPress, dan itu bisa dicoba dilakukan ditembus di website kita juga. Begitu pula dengan informasi-informasi lainnya. Nah, sehingga meskipun informasi ini secara umum bisa didapatkan, penting sekali bagi kita untuk menutup celah-celah keamanan tersebut kalau kita memakai plugin, framework, ataupun CMS yang dibuat oleh produk-produk third party seperti ini. Kemudian security headers. Nah, security header ini sebenarnya cara web server memberitahu browser tentang aturan keamanan. Jadi kayak peraturan lalu lintas gitu ya, supaya browser ini tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di situs itu. Nah, kalau tidak ada security headers atau yang jelas, bisa jadi apapun yang dilakukan di website itu oleh pihak luar itu diterima begitu saja. Jadi tidak ada policy yang menghalangi atau melarang, sehingga banyak sekali resiko seperti via iframe ataupun XXS itu masuk karena security header-nya ini tidak disetting dengan baik. Lalu bagaimana forensik dan mitigasi atau penanganannya? Nah, ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk analisa dan penanganan keamanan dari website kita. Yang pertama Google Doc. Nah, tadi kalau Google Doc-nya digunakan untuk menghack, sekarang sebaliknya. Kita bisa pakai cara yang sama untuk melihat apakah website kita punya halaman-halaman admin yang masih bisa diakses, dicari dengan Google Doc, kemudian juga bisa dites apakah halaman admin kita sudah aman dari serangan-serangan hacker itu. Lalu ada tools OWASP, di sini juga mencari celah keamanan di aplikasi web, sehingga kalau kita pakai, kita bisa mencari terlebih dahulu ya celah keamanan di website kita sebelum diserang oleh hacker sungguhan. Lalu Burp Suite, nah ini dia adalah tools untuk menguji keamanan di web. Kemudian Kali Linux, nah ini OS khusus untuk ethical hacking. Jadi
Kalau kita mau melakukan tes penetrasi dan lain-lain, kita bisa menggunakan tools ini. Kemudian programming skill, jadi kita juga perlu memahami kalau kita sebagai programmer ataupun network developer, kita bisa paham file-file apa yang sewajarnya ada di dalam website kita dan tidak sewajarnya. Nah, kalau kita bisa tahu misalnya ada file-file yang ekstensinya aneh, tidak jelas, atau penamaannya tidak sesuai dengan standar yang biasa digunakan oleh programmer kita, nah bisa jadi file tersebut adalah file backdoor ataupun file yang berbahaya. Nah, kita bisa membersihkan, ataupun kita bisa pakai sintak-sintak programming untuk scanning ya file-file yang ada di dalam website kita dan membersihkannya. Sekian untuk studi kasus mengenai slot judi gacor. Terima kasih.